Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi eksplorasi materi kita. Nah, kali ini kita bakal membedah sebuah konsep teologis Islam klasik yang dibahas spesifik banget di buku teks Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 11, yaitu tentang liwat. Fokus kita di sini murni akademis ya, menelusuri secara objektif dan mendalam gimana persisnya konsep ini dipaparkan di halaman 51-53 buku tersebut. Jadi, mari kita bongkar sama-sama. Oke, let's dive into this. Sesuai kerangka di bukunya, kita punya 3 poin utama hari ini. Pertama, pengertian liwat. Kedua, dasar keharaman liwat. Dan yang ketiga, dampak negatif liwat. Singkat, padat, dan jelas. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya, pengertian liwat. Nah, ngomongin soal definisi, teks kita ini nyatet sebuah poin linguistik yang, jujur aja, lumayan menarik. Ternyata, kata liwat ini sebenarnya bukan murni dari bahasa Arab asli loh. Kata ini diserap langsung dari nama Lut. Iya, Nadi Lut. Makanya, ulama besar kayak Asy-Syaukani sampai ngeritik orang-orang yang maksa nyari akar kata bahasa Arab asli buat istilah ini. Ya gimana mau ketemu? Kan ini kata serapan asing. Istilah ini kemudian dipakai dalam literatur buat merujuk ke perbuatan homoseksual atau sodomi. Semata-mata karena sejarah mencatat umat Nabi Lut inilah yang pertama kali memunculkan perbuatan tersebut. Untuk ngasih batasan yang jelas secara teologis, buku teks kita langsung merujuk ke Al-Quran. Spesifiknya, surat Al-A'raf ayat 81. Bunyinya gini, Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumum musrifun. Yang artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Mamah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ayat inilah yang benar-benar jadi landasan buat mendefinisikan batasan perilaku ini secara teologis. Terus, selain aspek teologis, buku ini juga ngasih sedikit konteks geografis dan sejarah nih. Teksnya ngejelasin kalau umat Nabi Lut ini tinggal di sebuah kota bernama kota Sodom. Nah, karena penduduk kota inilah yang secara spesifik ngelakuin hal itu, jadinya secara akademis dan historis, perbuatan ini juga dikenal luas dengan sebutan sodomi. Tapi ada satu fakta sejarah di buku ini yang benar-benar bikin penasaran. Teksnya nyebutin kalau perilaku ini awalnya tuh benar-benar gak dikenal sama sekali oleh bangsa Arab. Serius, bukan cuma nggak ada di masa Nabi Muhammad, tapi juga sama sekali nggak ditemuin di masa para sahabat sampai masa tabi'in. Teks mencatat kalau perbuatan ini baru mulai muncul di peradaban mereka jauh setelahnya, tepatnya di era pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Walaupun perbuatan ini nggak terjadi di masa beliau, buku ini menyoroti kalau Nabi Muhammad itu udah ngasih peringatan yang cukup tajam. Ini dicatat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Beliau bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Terjemahannya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut. Kelihatan banget ya ada kekhawatiran spesifik dari beliau kalau di masa depan umatnya bakal terjerumus ke perilaku ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua dari kerangka buku ini. Dasar keharaman liwat. Dasar pelarangannya itu ditarik dari surah Al-A'raf ayat 80. Waluton, idh qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Artinya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Nah, coba perhatiin baik-baik. Kata fahisyah di sini. Al-Quran pakai istilah ini yang maknanya perbuatan keji atau menjijikkan. Pelabelan inilah yang secara absolut jadi basis teologis pelarangannya. Karena dia dilabeli fahisyah, maka otomatis ini masuk kategori perbuatan maksiat yang diharamkan secara tegas. Nah, ini secara brilian diilustrasikan di buku teks kita melalui sebuah perbandingan yang kuat banget. Buku ini membandingkannya langsung dengan zina. Kita semua tahu, zina itu diakui luas sebagai dosa besar karena ngerusak garis keturunan atau nasab dan nganjurin keharmonisan keluarga kan. Tapi, perhatiin deh, liwat ini diklasifikasikan sebagai sesuatu yang dampaknya diklaim jauh lebih berbahaya. Kenapa coba? Karena teks ini berargumen perbuatan tersebut nggak cuma ngerusak tatanan sosial, tapi secara langsung mengancam eksistensi dan keberlangsungan dari spesies manusia itu sendiri. Penolakan teologis terhadap perbuatan ini juga nggak cuma diwakilin sama satu kata aja loh. Teksnya mendaftar beberapa istilah spesifik dari bahasa Arab yang dipakai Al-Quran di berbagai surah untuk mendeskripsikan perilaku ini. Ada musyrifin, yang artinya orang yang melampaui batas. Terus khaba'ith, atau perbuatan keji. Ada juga mufsidin, buat nyebut kelompok yang berbuat kerusakan. Dan zolimin, alias orang yang berbuat zolim. Variasi label yang banyak ini benar-benar nunjukin seberapa dalam dan seriusnya hal ini dipandang dalam teks sumber kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga sekaligus yang terakhir di agenda kita, dampak negatif liwat. Buku ini merinci 4 dampak negatif, dan 2 yang pertama ini fokus banget ke status spiritual pelakunya.
Di poin A, pelakunya itu secara langsung dikategorikan sebagai musrifun, alias mereka yang secara sadar melampaui batas-batas kodrat dari Allah. Terus di poin B, dijelasin dengan sangat clear kalau tindakan tersebut mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin krusialnya ada di kutipan yang satu ini. Buat negesin seberapa berat laknat tersebut, buku ini ngutip hadis riwayat Ahmad yang bunyinya, La'anallahu man amila amala qaumil Lut, yang artinya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Tapi yang benar-benar jadi highlight penting buat kita di sini adalah, teks tersebut nekanin kalau pernyataan laknat ini sampai diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali berturut-turut. Ini jelas sebuah metode penyampaian yang menunjukin betapa tingginya tingkat keparahan pelanggaran ini menurut literatur tersebut. Buat nutup daftar dampak negatifnya, kita beralih ke poin C dan D. Poin C itu semacam penegasan ulang dari argumen sentral buku ini tadi, yaitu daya rusaknya luar biasa besar karena dianggap mengancam kelestarian dan eksistensi umat manusia ke depannya. Sementara poin D, para pelakunya secara sah dicap oleh Al-Quran dengan label kaum perusak atau mufsidin, dan juga orang-orang yang berbuat zolim. Sebagai pamungkas dari semua argumen teologis yang udah kita bahas, buku ini nyajiin doa historis dari Nabi Lut sendiri, yang diabadikan dalam surah Al-Ankabut ayat 30. Qala rabbin syurni 'alal qawil mufsidin. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Permintaan tolong yang spesifik banget ditujukan buat kaum mufsidin inilah yang, menurut runtutan teksnya, pada akhirnya jadi alasan turunnya azab yang menghancurkan penduduk kota Sodom sampai tak bersisa. Wah, nggak kerasa kita udah berhasil membedah seluruh pemaparan dari materi bab ini. Semua informasi tadi udah kita telaah secara langsung, objektif, dan terstruktur, persis mengikuti halaman 51-53 di buku teks Akidah Akhlak kelas 11. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman renungkan. Kira-kira gimana sih pemahaman terhadap klasifikasi teologis klasik yang sangat ketat ini bisa bantu kita buat ngerti dan memetakan kerangka hukum jurisprudensi sosial Islam yang jauh lebih luas? Menarik buat dipikirin kan? Terus semangat belajarnya, pastikan Anda memahami dasarnya, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita berikutnya.